warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hasun. Pamret. Alhamdulillah. Wasyukurillah wa nimatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat Bincang Cikole yang saya cintai dan saya banggakan, ketemu lagi kita dalam talkshow Bantai Jukut. Ya, Bantai Jukut itu adalah bincang santai tentang jukut. Ya. Nah, yang saat ini kita akan bahas yaitu kaitan dengan bahas tuntas pengawetan hijauan pakan ternak hasil produksi kelompok Daya Bumi di Kabupaten Bandung. Tentunya ini kita saat ini ya sahabat, kita sedang ada di kebun jukutnya Daya Bumi ya, yang saat ini juga hadir bersama kami di sini. Pertama adalah Kang Sigit Dwi Hastio. Beliau adalah di kelompok Daya Bumi Cileunyi Wetan ya, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Anjing Kang Sigit. Sehat Kang Sigit? Alhamdulillah. Aduh, suasana nih. Ya, kita saat ini sedang ada di kebunnya beliau. Ya. Dan yang tak kalah penting saat ini juga hadir ya guru kita tentunya yang tidak mungkin teman-teman di peternakan sudah mengenal ya. Atau kalau yang teman-teman HPT yang Petmil saat ini masih mungkin pernah juga dapat ilmu dari beliau, yaitu Bapak Dr. Insinyur Mansur SPT MSI. Beliau adalah dosen Papet Unpad. Ilujeng enjing Kang Mansur, Bang Acuy. Nah, abdi mah panggilnya di sesuai acu we, Bang Acuy gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini Bang Acuy ini memang kita sengaja undang karena beliau ini ahli tentang hijauan pakan ternak. Ya, tentunya bersama beliau pun juga kami pun juga telah mengundang ini senior saya, guru saya juga ini adalah Ibu Insinyur Rahma Dewi. Beliau adalah kepala Balai Pengujian Mutu Pakan ya, mutu pakan dan bahan pakan di Cikole. Ibu Insinyur Dewi Rahmah, Ilujeng Enjing Ibu. Kamu sabar di Cikole Ibu. Nyubuh sih gak nanti Cikole ya. Ya, sahabat Bincang Cikole yang saya banggakan tentu seperti biasa kita pada saat ini kita akan membahas tuntas ya. Membahas tuntas kaitan dengan pengawetan hijauan pakan. Tentunya juga ini hubungannya kaitan dengan kesediaan pakan ternak di Jawa Barat umumnya ya, khususnya mungkin di wilayah Kabupaten Bandung atau di Bandung sekitarnya. Nah, tentu pada pagi ini ya, setelah kita kenalkan tadi ada Kang Sigit, ada Mang Acuy, ada Bu Rahma. Tentu kita ingin lebih tahu sejauh mana Daya Bumi ini yang dimotori oleh Kang Sigit selaku petani milenial. Karena petani milenial ini adalah petani yang memang punya inovatif ya, punya motivasi dan segalanya tentunya. Kenapa? Mungkin saya ingin tahu dulu ke Kang Sigit ya. Gimana awalnya Kang Sigit ini punya lahan kebun jukut ya? Kalau saya lihat kan kadang-kala sepertinya banyak lahan yang tidak. Ini kalau di sini begitu saya lewat ini awalnya kan lihat ini jukutnya tinggi-tinggi, rumputnya bagus-bagus nih. Nah ini bagaimana mulanya nih Kang Sigit bisa ada di sini? Terima kasih Bapak udah hadir sebelumnya ke kebun Daya Bumi sama Ibu. Jadi sebenarnya dasar pemikirannya itu berawal dari kita main jalan-jalan ke gunung, Pak. Dasar pemikirannya ya pas kita ya intinya jalan-jalan lah ke area Demaluhur kalau di lokasi sini, Pak. Itu kan banyak peternak, Pak. Banyak peternak. Nah, saya waktu itu nggak sendirian, Pak, sama ya duet saya, Pak, Mas Ganet, Pak. Oh, Mas Ganet ya. Ada Mas Ganet ya? Coba. Nah, pas di sana tuh saya lihat ada mobil ngangkut rumput itu, Pak. Rumput apa? Jerami padi. Jerami padi. Nah, ketika itu saya coba tanya ke salah satu warga, ini ngangkut di mana, nyari apa? Nyari jeraminya di mana? Garut. Terus di mana lagi? Sumedang. Loh, kok berarti jauh. Terus kalau hari tadi dari pagi nggak kelihatan sarapan atau gimana? Katanya gratis. Pagi nggak kelihatan sarapan. Padahal gratis, upahnya dia nggak dihitung gitu si operasi transportasinya, mobilnya nggak dihitung.
akhirnya kalau gitu berarti rugi dong saya bilang gitu. Ya mereka ya gitu lah dasar pemikirannya di situ. Nah, akhirnya kita yang nggak tahu tiba-tiba lihat di YouTube ada nanam rumput kayak gini, kita terinspirasi di situ Pak. Itu mulai tahun berapa itu Kang Sigit penanaman ini? 2021 Pak. 2021 awal. Pertengahan lah, pertengahan 2021. Jadi ini baru 1,5 tahun Tahun mungkin ya. setengah. Gitu. Apa yang ditanam saat ini? Pakcong Pak. Rumput pakcong. Jenis rumput pakcong Rumput itu yang ini ya? Yang ini ya. Yang ini ya? Oh, ini rumput pakcong nih. Yang ini. Ya. Terus ada lagi jenis yang ini BB Biogen yang dari IPB itu. Bukan dari Biogen, ini penemunya. Ais, suhu ternyata. Biogen, Biogen, nanam ya. di atas juga Pak. Ada ya yang yang depan saya. Iya. Di sana. Nanam Oke. Pak, Biogen Pak. Saya yang ngerancangnya. Berapa luas Kang Sigit? Salah satunya. Kalau untuk lahan yang tersedia di sini kurang lebih 60 hektar Pak. 60 hektar. Tapi yang sudah ditanamin kurang lebih 12 hektar. 60 hektar itu lahan siapa itu? Kalau boleh tahu. Bukan punya saya Pak. Nah itu makanya. Artinya kalau bukan punya Kang Sigit tapi bisa menanam itu kan tandanya ada suatu kerjasama atau bagaimana gitu? Jadi gini sebenarnya ini tadi ke arah bisnis Pak ya. Ini tuh salah satu bisnis baru dan terbarukan Pak. Ya, Khususnya di Baru dan terbarukan. baru dan terbarukan. Ya. Karena apa? Karena kita itu menyasarnya salah satunya meminimalisir penyewaan lahan tuh ya lahan yang nggak produktif kita gunakan. Daripada nggak digunakan Taruh di bawah, ya udah kita taruh di itu, gunakan di bawah dengan tempat itu. izin. Keunggulannya apa? Tanahnya dia batas-batasnya terjaga gitu kan, terus jadi produktif juga gitu. Ya seperti itu. Dan alhamdulillahnya ya di sini ada salah satu pemilik lahan yang ya gabung sedikit gitu ya. Ya akhirnya terkumpul segitu. Banyak 60 hektar ya. Luar biasa. Oke, Kang Sigit. Ya, ini teman-teman Petmil atau teman-teman Bincang Cikole, sahabat Bincang Cikole, ini luar biasa. Dari semula ini melihat ya, lalu menanyakan dan dia punya ada keinginan kenapa tidak menggunakan lahan-lahan tidur untuk ditanamkan rumput sebagai bahan pakan bisnis baru yang terbarukan kan gitu ya. Betul. Gitu. Artinya mungkin kalau namanya bisnis baru terbarukan ada harapan ke depan gitu ya. Jadi 60 hektar ya udah yang udah ketanam berapa Yang hektar? ketanam itu 12 hektar kurang lebih Pak. Dan itu kan posisinya nggak hanya satu lokasi di sini yang itu tadi kan Beberapa banyak desa ya. beberapa desa. Ada beberapa desa yang dipakai. Benar itu. Dua Pak. Dua Jadi desa. desa Cilenyi Kulon sama desa Cilenyiwetan baru itu aja. Terus masyarakat tempat pendukung juga. Awalnya ya ada pro kontra Pak. Sempat ya ini program apa menanyakan ini program dari mana gitu kan masyarakat desa seperti itu Pak gitu. Ya. Padahal kita nggak ada background sama sekali dari manapun gitu kan ya kita gerombolan aja kali istilahnya gitu. betul. Tapi sudah punya nama Daya Bumi ya. Daya Bumi udah punya Daya Bumi Pak. Jadi Kenapa Daya disebut, Bumi itu kenapa disebut Daya Bumi? Daya Bumi itu kan kita tuh ingin memakmurkan bumi, memberdayakan bumi. Memberdayakan gitu kan. bumi. Ya. Makanya kita punya slogan Daya Bumi berani membumi Pak gitu. Ya, ya. Nah, gitu. Dan to earth gitu. Oke. Ya makanya kita sekarang kondisinya kalau misalnya ada lahan kosong ya gatal gitu pingin nanam gitu. Bikin nanam dengan rumput. Tapi Dengan saat ini rumput. masih dua jenis ya. Dua jenis Pak. Pakcong, Pakcong sama BB Biogen. iya, BB Biogen. biogen. Yang mana? Biogen yang mana? Biovitas. Oh, Biovitas. Ya, oke sahabat. Terima kasih Kang Sigit nih Ya. luar biasa. Jadi Kang Sigit dengan Mas siapa tadi? Mas Ganet. Mas Ganet ya. Mas Ganet. Menginisiasi mempelopori di wilayah Cilenyi Wetan ini lahan-lahan yang tidak produktif ya ditanami rumput untuk sebagai bahan pakan dengan bisnis baru dan terbarukan. Ya insya Allah ini akan luar biasa nih. Nah, tapi tentunya kita ingin tahu sejauh mana sih kalau kita menanam lahan-lahan yang tidak produktif ini dengan tadi tanamannya ada pakcong, ada BP biogen, lalu juga jenis rumput yang lainnya tentu banyak. Nah, tentu kita coba beralih dulu nih ke sahabat dan guru saya ini nih, Mang Acuy.
walaupun beliau baru bangun sakit, tapi semangat sekali. Saya undang ke sini. Ini kalau kita lihat di sebelah sana itu ada Gunung Manglayang. Coba bisa nanti kita fokuskan ke sana. Kita ada di bawah kaki Gunung Manglayang, sehingga mudah-mudahan ini menjadi bahan jadi tambah healing kita ya. Ya, Mang betul. Aceh bisa tambah sehat ya. Ya, nuhun Kang Aceh ya. Jadi apa yang sudah disampaikan Kang Sigit, Mang Aceh, dengan Ya. lahan 60 hektar ini, dia mulai menanam dengan pakcong, lalu dengan bebek biogen. Mungkin juga ada hal-hal yang juga rumput lain, tapi mungkin Kang Sigit backgroundnya tadi katanya ini kan gerombolan, tidak Pak. basic apa-apa, tapi punya niat Ya. ingin bagaimana membangun suatu ketahanan pakan ya di Cileunyi Wetan ini. Gitu. Gimana Kang Aceh? Ada masukan kaitan dengan ini, Bangga? Pertama-tama buat saya exciting ya, terus sangat kagum lah ya Om Sigit ya. Kita ketemu ini yang kedua ya Om ya. Ya, jadi saya sangat kagum sekali dengan Om Sigit. Dulu waktu kita pertama di kelas petani milenial, beliau sempat cerita, dan hari ini saya kebetulan melihat langsung, dan dia sering posting dan memberikan gambar ke saya. Dan terus terang ini yang membuat kita ini yang kita cari kan. Ya, ya. Jadi pemuda-pemuda seperti ini, seperti Om Sigit ini yang kita cari. Bahwa tadi satu, beliau dapat melihat bahwa tadi lahan-lahan yang sebenarnya bisa diberdayakan itu menjadi sumber income. Nah, ini kan tadi lahan-lahan yang tadi kalau kita lihat, kalau tanpa ditanamin atau diberakan ya, mungkin kan tadi 60 hektar. Luas kan. Ini bisa menjadi, dengan adanya rumput bisa menjadi catcher area. Penangkapan air yang cukup. Ya, air tidak langsung pergi ke bawah sana. Itu yang satu. Ini kalau dari segi ekologi, ini beliau sudah ekologis sekali gitu. Tadi ya konsepnya tadi membumi, memberdayakan bumi. Ya, ini satu ya, mungkin ini Pak Gubernur ini program yang sangat bagus ini pemuda kita. Nah, ini kemudian yang kedua tadi tanah yang unproduktif, tidak produktif menjadi produktif. Nah, bayangkan tadi saya kejelian Om Sigit ini yang perlu kita acungi jempol gitu. Dengan melihat tukang jerami gitu ya, melihat jerami lewat, kok ini ada lewat. Nah, ada dia melihat kenapa tidak kita tanam dengan yang lebih bagus, mungkin tadi dengan keterbatasan pengetahuan dan sebagainya, no problem. Nah, akhirnya tadi gurunya adalah YouTube mungkin tadi, kemudian melihat rumput apa yang bagus ya, tadi YouTube sudah memberikan ini. Nah, tadi lahan terbudayakan, kemudian ekologi terjaga. Yang satu lagi, kalau kita nanam nih Wak, yang ini Wak Panca, yang mungkin kadangkala kita orang peternakan ini suka di-blame bahwa Anda sumber pemanasan global. Ini melestarikan lingkungan. Coba bayangkan sekarang 12 hektar mengcapture karbon dioksida di udara, ini berkontribusi menurunkan panas bumi. Nah, kita bayangkan nanti yang 60 hektar dengan produksi berapa kilo, nanti dengan manajemen yang bagus, nanti berapa CO2 yang kita... Wah, ini kalau di tatanan global, carbon trade ini sudah bagus sekali. Carbon trade-nya cepat ini. Ini tadi saya sudah melihat konsepnya ekologis, ekonomis, sustainability-nya ada, teknisnya sudah oke. Inilah usaha yang berkelanjutan. Gitu. Jadi juga ini salah satu untuk kaitan dengan masalah penanganan climate change ya. Betul, Wak. Nah, tapi saya sebelum ke Kang Mang Aceh lagi melanjutkan Kang Sigit. Ya. Apakah dengan 60 hektar itu merubah topografinya tanah atau bagaimana? Ini supaya nanti dikatakan Mang Aceh bahwa ini adalah kaitan dengan ekologi. Ya. Jangan sampai nanti kita dengan adanya lahan yang ada ditanamin rumput, padahal di sana juga ada tegakan, ada apa bagaimana ini ya. Sebelum lanjut Mang Aceh. Silakan. Jadi sebetulnya dari 60 hektar itu Pak, nggak semuanya itu lahan terbuka. Itu ada yang di bawah tegakan, misalnya yang ada pohonnya, terus ada yang gundul gitu kan ya. Nah, kalau yang gundul sih kita tanamin Pak. Tapi yang di bawah
kan ini yang kita jadi penasaran nih. Nah, Makanya kemarin kan saya ajak Bapak ke lokasi yang di bawah Tegakan dan alhamdulillah Pak itu lumayan jadi gitu. Jadi itu karena masih ada cahaya ya. karena ada cahaya masuk. Jadi nggak hanya di lahan terbuka saja penanaman itu. Di lahan di bawah Tegakan pun bisa. Dan itu saya Artinya membuktikan. tidak gitu. mengganggu topografi dan tidak mengganggu apa biota di sana ya. Tidak, Tidak Pak. mengganggu ya. Hmm. Oke. Nah gitu mungkin Bang Aceh. Tentunya menurut Bang Aceh bagaimana perkembangan kalau tadi yang disampaikan Ya, oleh- tadi ya enaknya kita nih punya milenial ini gitu ya, Wak. Satu, visi ekologinya ada, Wak. Nah, tadi tidak merubah kontur dengan menyesuaikan. Karena rumput itu pada dasarnya budidayanya kan sederhana sebenarnya. Iya. Sederhana, kemudian ya cuma tadi karenanya orang selalu memandang sebelah mata kan. Hmm. Jeung naon cenah melak jukut kan gitu kan. Nah, tapi kan karena belum lihat gitu kan. Sekarang ya kayak Om Sigit karena sudah lihat tadi ya saya kalau kita akan bicara ekologi, akan bicara sosial, nah, tetapi kan ujung-ujungnya kudu jadi duit kan Om. Nah, Iya. karena di petani itu akan menarik ketika menjadi uang. Nah, tadi saya sebelum ini dulu juga di Cikole ketika di Klatpet Mill, Om udah jual berapa? 5 ton per hari, Wak. 5 ton. Wih, 5 ton per hari ini sebuah bisnis yang dinamis kalau kita bayangkan sebulan itu 5 kali udah 150 ton. 1 ton. 1 kilonya berapa ya? Iya, itu kan tinggal Iya. dihitung. Nah, Kemarin ya kan ada range harga sebenarnya Pak. Jadi kita bisa ngejual harga pas kemarau itu lebih tinggi gitu Ya. kan. Kalau pas musim penghujan ya di kisaran 400 sampai 700 range. 400 700 per kilo ya. Ya, range harganya Paling segitu. rendah itu pas musim-musim gini mungkin ya. Ya musim gini. Nah, makanya 400 ya. kita bikin silase itu pas lagi kita produknya kita bikin silase untuk kesempatan nanti pas begitu kemarau. Ah, artinya ini sebagai bank pakan kalau gitu ya. Iya, Sudah Wak. menyiapkan bank pakan. Jadi pas kemarau ya udah kita lepas gitu. Itu Wak, milenial. Jadi tahu bagaimana mempersiapkan. Oh, ini murah nih. Saya simpan. Nanti Kalau nanti pas kemarau. dengan bentuk silase harganya akan beda lagi. Itu yang ini yang tadi keuntungan-keuntungan. Ya. Jadi ini ada satu teknologi pakan mungkin ya. Ya. Simpah hijauan, Kang Sigit membuat silase untuk disimpan karena silase itu lama bertahan lama sehingga bisa nanti saat musim kemarau atau pada saat pakan hijauan itu defisit ini bisa dimanfaatkan. Iya. Nah, tentu harganya juga akan lebih Tinggi lebih Pak. tinggi. Ah, Oke, tentunya juga kita kalau bicara masalah tentu tidak bicara masalah hanya hijauannya, tetapi tentu ada nutrisi ya ada hal-hal yang terkait di dalam hijauan pakan. Dan kebetulan ini saya ini cantik di antara kita ini. Rahma, Bu Isi Rahma, beliau adalah Kepala Balai Penguji Mutu Pakan. Tentu selama ini mungkin juga pernah ya menguji hijauan pakan atau mungkin bahan silase yang disampaikan ke balainya beliau. Gimana Bu tanggapan Ibu kaitan dengan hal ini? Baik, hatur nuhun Pak Panca. Hatur nuhun Pak Panca, wilujeng semi objek Kang Acuy, sareng Kang Sidik. Ini semuanya juga sahabat-sahabat saya juga Pak Panca. Iya. Kang Sidik kan kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang hijauan pakan. Ya ternyata petani milenial yang di HPT juga Pak Panca. Ya, alhamdulillah ternyata sudah berjalan bisnisnya hebat sekali. Alhamdulillah. Ini Kang Acuy mah sahabat saya banget nih. Ya kalau mengenai hijauan pakan Pak Panca, kalau kita berbicara hijauan pakan, karena itu adalah pakan utama ternak ruminansia, jadi memang senantiasa dibutuhkan gitu. Di satu sisi sering kita mendengar bahwa ternak-ternak kalau kita jalan-jalan ya Kang Acuy ke mana lah, mau ke Jabar Selatan atau mau kemana, banyak tuh ternyata sapi-sapi anu kurus gitu ya. Banyak sapi yang kurus, asa jarang gitu menemukan sapi yang bagus itu yang gemuk gitu, yang sesuai porsinya gitu. Nah ternyata setelah kita lihat-lihat kondisi pakannya, ternyata memang
pemberian rumputnya sedikit gitu, pemberiannya hanya jerami gitu ya. Padahal lahan Terus banyak ya. lahan banyak ternyata. Kemudian juga konsentrasi juga hanya ampas tahu gitu. Nah kan ini betul sekali tadi Kang Sidik menginspirasi, Sigit. Kang Sigit ya, maaf. Kang Sigit menginspirasi sekali. Kan sementara ini kan sapi potong, sapi perah banyak yang kasih jerami karunya gitu ya. Kalau kasih jerami sementara lahan yang tidak produktif itu banyak sekali gitu. Nah, itu benar-benar saya sangat mendukung sekali dengan dimanfaatkannya lahan yang tidak produktif menjadi kebun rumput. Nah, untuk sumber pakan hijauan, Kang Acu ya pasti Kang Acu juga sudah tahu, selain jerami kita juga kan banyak tuh selain pakan-pakan yang tidak terlalu berkualitas ya. Biasanya kan kalau peternak ngarit mana we gitu nu aya gitu ya, karena memang keterbatasan lahan. Jadi mereka mengarit rumput lapang, kemudian juga limbah-limbah pertanian gitu kayak jerami jagung atau apa. Nah, kita sebagai di pengujian Kang Acoy, Pak Panca sama Kang Sigit, jadi banyak tuh menerima sampel-sampel gitu, sampel-sampel dari mulai rumput segar, kemudian rumput segar dari bermacam varietas, kemudian juga jerami jagung, jerami padi, rumput lapang gitu. Nah itu memang sangat bervariasi sekali. Dari satu jenis rumput unggul aja misalkan rumput gajah, itu tuh dari berbagai lokasi karena kita pengambilan sampelnya itu seluruh Jawa Barat. Jadi ke 27 kabupaten kota. Jadi ketika kita uji di laboratorium kualitas dari rumput gajah, kita dari segi proteinnya sajalah yang gampang ya. Itu berkisar antara 8 sampai 11. Ya, 8 sampai 11 ya. Jadi rumput gajah ya. Rumput pakcong itu kalau kita uji agak lebih bagus. Jadi ada sampai 14%. 14% ya. Iya, sampai 14%. Jadi mungkin nanti Kang Aci mungkin bisa memberikan penjelasannya kenapa ada hal-hal yang berpengaruh terhadap kualitas, karena kita kan menguji sesuai dengan sampel yang ada gitu ya, jadi sangat bervariasi sekali. Dan rumput lapang pun kita pernah uji Kang Acoy, itu sekitar 6% proteinnya. Rendah ya, sekitar 6%. Iya. Jerami jagung juga begitu ya. kasih rumput lapang ya sapi mah sakit-sakituin ya betul kan, jauh sekali kalau dikasih rumput gajah segar ya. Nah, untuk silase juga kita pernah uji, Pak Panca. Saya lihat Kang Sigit ini lebih tinggi Iya. dari saya. Jangan-jangan Pakcong terus. Pakcong terus. Ya dari pakcong jadi daging. Beli Jadi terlebih itu Pak ya. Panca Tapi kita jadi pernah makan juga, Pak. sangat-sangat bervariasi gitu. Jadi tergantung dari daerah mana kita mengambil, dan juga sangat bervariasi dari musimnya juga. Ketika kita ngambil sampah pada saat musim kemarau dan musim penghujan juga beda. Nanti mungkin penjelasannya secara teknis ada ahlinya nih, kita hanya di pengujian saja Pak. Kalau Ya. silase pernah diuji juga. Silase pernah diuji juga, ya bervariasi juga. Silase apa yang pernah diuji? Silase itu tergantung dari rumputnya dan pengolahannya. Sebenarnya inti dari silase itu adalah pengawetan. Ya. Jadi sebenarnya mungkin pada dasarnya itu pembuatan silase itu tidak menambah nutrisi ya. Tidak menambah nutrisi. Tidak menambah nutrisi, Tidak tidak mengubah kandungan. Jadi mengawetkan dan mempertahankan kualitas. Karena kan kalau rumput kita simpan, misalkan rumput segar nih kita simpan tanpa diolah kita menjadi silase, lama-lama kan menjadi busuk. Iya kan, nanti kualitasnya turun kan. Turun kualitas proteinnya terurai kan. Nah, ini kalau kita awetkan menjadi silase, kualitasnya tetap bertahan dan menjadi awet. Gitu mungkin, maaf kalau saya salahnya, ada ahlinya. Saya jadi kadernya ada ahlinya. Ya, mungkin itu nanti secara lebih ini. Jelasnya seperti itu Pak Panca. Jadi bagaimana kualitas dasar dari rumputnya, maka itulah kualitas dari nutrisi silase. Mungkin Baik, itu. terima kasih Bu Elma. Ya. Ternyata memang kalau kita melihat bagaimana hijauan pakan ini sangat berpengaruh kepada kualitas ternak ya. Tentunya tadi Bu Rahma aja melihat bagaimana banyak sekali sapi-sapi yang kita di wilayah-wilayah tertentu tentunya pada saat dilihat ternyata lahan banyak produktif, lahan kosongnya masih banyak, tapi sapinya masih juga tidak pernah
maksimal dalam hal pakan gitu ya. Ya, Tidak. jadi gitu. Ya oke sahabat Cikole, tentunya sudah kita bicarakan dengan Kang Sigit, Bang Acuy dan Bu Rahma. Ada mungkin sebelum kita berlanjut, kalau memang nanti ada teman-teman ingin menanyakan sesuatu, boleh ya live chat ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan terbaik akan kita dapatkan giveaway ya. Silakan nanti apa giveaway-nya nantilah. Yang jelas ada bagus lah pokoknya. Nah, tapi juga tentu kalau memang memungkinkan ada yang ini untuk bisa ini interaksi juga enggak? Hai Pak, atau ini ada bisa interaksi langsung pertanyaannya? Boleh. Kalau ada yang boleh nanti lewat live chat sehen aja nanti boleh nanti supaya kita interaktif ya pertanyaannya. Baik, kita berlanjut lagi ke Mang Acuy sebelum ke Mang Sigit. Saya manggilnya jadi Mang Sigit nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Kebun, Pak. Ya, nggak apa-apa lah. Kita karena di kebun saya juga lah. Ya, saya padahal di rumah dipanggilnya Kang Mas, tapi oleh Mang Acuy dipanggilnya Uwa nih ya. Nggak apa-apa lah. Ya, Mang Acuy. Tadi terkait dengan ya tentunya setiap jenis rumput itu punya nilai kadar gizi atau protein ataupun juga kualitas pakan tentunya. Menurut Bang Aceh ini, apa yang sudah ditanam di sini kan hanya pakcoy dengan tadi BP Biogen. Ya, Nah, biopitas. Biopitas ya. Namanya biopitas. Ya, Biopitas. Mangga lah, mungkin apa kaitan menurut Bang Aceh bagusnya di topografi seperti ini atau apa yang ingin disarankan Bang Aceh ke Kang Sigit? Atau kalau ini kan udah sebagian tertanam pakcoy nih. Ya. Nah, kalaupun memang nanti kata ininya pakcoy ini tetap dipertahankan, tapi mungkin ada tadi kan baru 12 hektar tuh, sisanya kan masih belum tertanam. Nah mungkin ada tambahan-tambahan Bang Aceh untuk menyarankan apa sebetulnya untuk ditanam di sini. Ya. Makasih, Wak. Jadi kalau kita mau nanam rumput nih, sebenarnya kita lihat dulu tadi kan kita mau ke arah mana nanam. Tapi kalau kita nanam ke arah produktivitas, high productivity, maka satu sudah tepat. Mang Sigit ini nanam pakcoy sama biopitas. Nah, terus nanti kalau nanti mau nanam lagi ke arah yang mau ke protein high TDN, nah ini tadi hasil penelitian saya dengan teman-teman di Biogen dan di IPB itu ini yang BB Pitas dan BB Pro ini tuh produk kita, penelitian kita kerjasama tiga institusi ini ya. Nah, terus ada lagi kalau mau nanam juga kalau yang high produktivitas ada di Unpad ada namanya Naimu. Baru lagi. Naimu Grass. Naimu Grass itu singkatan Naiper Mansur Unpad. Nah, itu Naimu ya Naimu saya kasih nama. Dapat dari Jepang ya. Wah, kan keren ya. Nah, satu lagi kemudian yang kedua juga kita pada perjalanannya kita menyeleksi ada lagi tuh rumput yang cukup bagus high productivity yaitu namanya Jimo. Nah, Jimo itu giant moth. Nah, jadi rumput odot yang besar, ada rumput odot yang besar. Makanya tadi kita nyebutnya giant. Giant moth. Jimo. Giant moth. Nah, ada ya di Unpad ada agak banyak, kalau agak banyak ada di Kang Lukman. Di sana Budi Kasih. Di Budi Kasih. Nah, itu di Kang Lukman ada, di Unpad ada, yang Jimo itu ada. Nah, itu mungkin nanti kalau sama Pemda Jabar mau dilancing tuh Jimo, nah, ini juga bagus tuh ya nanti. Nah, nanti ya sebagai keunggulan lokal Jawa Barat itu kan Jimo belum masuk. Ya kalau odot itu proteinnya di atas 12, di atas 12, 15 bisa nyampe. Kalau yang giantnya? Yes, sama kan Sama ya? Giantnya sama gitu. Itu bisa ditanam Sigit. Nah, terus tadi kalau mau nanam ya tadi pilih-pilihannya itu. Nah, ya kalau saya sih sekarang gini, ini Jawa Barat ini adalah konsentrasi pasar sapi potong. Orang memelihara itu untuk pasar. Nah, artinya betul keterbatasan lahannya ada tinggi. Makanya kita harus dijawab dengan high productivity.
Satu high quality dan high quality. High quality dan teknologi. Ya, nah ini yang nanti kemudian tantangan-tantangan ke Om Sigit yang tadi kita sudah bisa memproduktivitas rumput kira-kira 60 sampai dengan 90 ton per panen. Nah, ini yang harus kita cari rumput-rumput di sekitaran itu. Jadi kalau sudah 60 sampai dengan 90, kalau Om Sigit nanti sudah panen, terkuantifikasi 60 dan 90, berarti sudah masuk ke Edspan Farmer Jukut. Nah, jadi petani jukut yang lanjut lah gitu. Kalau sudah bisa memproduksi apalagi 90 ke atas. Nah, itu sudah bagus. Kira-kira bibit-bibitnya seperti itu lah, Wak. Begitu. Artinya banyak sekali jenis rumput yang memang masih bisa perlu kita ini kan ya, kita kembangkan ya. Ya, betul. Terutama yang tentunya yang tadi high produktivitas dan high quality. Ya. Tentunya juga nanti kita juga perlu lagi meningkatkan lagi temuan-temuan inovasi tadi teknologi pakan ya. Ya. Baik, mungkin ini sudah ada pertanyaan. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak nih. Ada Pak Lukman nih. Ini kurang ini juga ya kelihatan. Bagaimana mengoptimalkan lahan yang kurang apa? Sumber air. Yang kurang adanya sumber air ya. Agar rumput kita tanamannya bisa produktivitasnya tinggi. Nah, kalau ini saya yakin nggak mungkin saya tanyakan ke Mang Sigit. Pasti ini jawaban intelektualnya di bidang akademis. Ya, artinya Mang Acuy mungkin. Ya. Enggak, Mang Acuy. Ya gini, Wak. Kalau kita melihat, pertama kan kita ketika akan nanam rumput itu, kita akan selalu memastikan berapa distribusi hujan di tempat kita. Nah, ini yang penting. Jadi, tadi jawaban Om Sigit nanti ke arah pengawetan hijauan, sebenarnya adalah berapa curah hujan atau distribusi curah hujan di tempat kita. Biasanya kan kita ini di Jawa Barat, saya anggap Jawa Barat lah, kita orang-orang Jawa Barat, kita curah hujan tinggi ini adalah di bulan November, Desember, Januari, Februari. Itu hujan kita melimpah banget. Kayak tadi kan semalaman kita hujan tuh. Nah, terus di mana tidak ada hujan? Bulan apa tidak ada hujan? Berarti kita di Jawa Barat itu akan tidak ada hujan biasanya Juli, nggak ada hujan sama sekali nih ya. Juli, Agustus, September, Oktober awal. Nah, berarti 4 bulan tidak ada hujan. Nah, tadi berarti kita harus berstrategi. Bagaimana tadi supaya ada pertanyaan Kang Lukman, kita bisa bahwa bagaimana untuk meningkatkan produktivitas sementara hujan tidak ada. Nah, yang harus ditekan nanti juga Om Sigit sama kan ini wilayah Jatinangor ini tidak ada hujannya 4 bulan. Nah, ini kita tipe agak basah. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah melimpahkan kotoran ternak, Wak. Ini yang harus kita jaga bahwa tanah kita harus kaya dengan bahan organik. Itu halnya lebih banyak. Iya, tanah kita harus kaya dengan bahan organik. Karena nanti bisa lihat, kalau tanah kita kaya dengan bahan organik, bisa dicoba nanti pengalaman Om Sigit, nanti dibuka tanahnya dikit, ini akan banyak mengandung air. Dia mampu menyerap dari embun aja bisa terpegang, airnya bisa dimanfaatkan. Kalau tanahnya banyak mengandung bahan organik. Kalau tanahnya banyak mengandung bahan organik, makanya kita selalu nih. Kemarin juga saya ke Om Sigit, jangan jadi petani yang licik. Kita panen tiap saat, tetapi kita tidak pernah ngegemuk. Nah, ngegemuk yang paling bagus, gemuklah dengan kotoran ternak. Karena itu adalah sumber bahan organik. Nah, itu. Jadi, bagaimana merencanakannya? Tadi, pupuklah sebanyak-banyaknya dengan kotoran ternak. Pada saat musim semuanya pada saat tadi aja. Jadi konteksnya kan gini. Ketika kayak gini nih, saya lihat nih, Om Sigit habis panen. Nah, ini lihat di sini di bawahnya udah kelihatan dia menggunakan sekam. Nah, ini. Nah, pasti ada tujuannya. Biasanya kalau yang menggunakan sekam mencari
pertumbuhan buruk. Nah, hayang Iya. gitu kan biasanya gitu kan. Produksi Ah, tinggi. ya, karena nitrogen dari sekam itu, kotoran ayam itu tinggi. Nah, karena retensi nitrogen. Nah, tetapi kelemahannya nih, dia daya ikat airnya rendah. Nah, gitu. Jadi kayak di Kang Lukman itu kan kotoran sapinya banyak, masuk semua harus masuk ke harus semua masuk gitu. Makin banyak makin bagus. Nah, dan keistimewaannya itu kan tidak ada toksik dari pupuk organik. Nah, terus yang aman untuk yang kedua, ketika kita menyediakan pupuk organik, maka kita menyediakan habitat kehidupan, Wak. Nah, di situ kan tidak akan pernah tuh kalau tanah kita kan tanah merah nih ya, Om ya, Jatinangor. Tidak akan tuh telahan, Wak. Telah itu belah, tanahnya tidak akan belah. Nah, selama zat organiknya betul, bahan organiknya ada. Nah, jadi ya saya sih tidak selalu. Kang Mansur, bagaimana dengan pengairan? Ya, saya sih tidak terlalu ya karena pengairan kita itu mahal, Wak. Nah, walaupun dengan di drip, di apa. Nah, ini kan kayak di sini nggak mungkin lah kita. Ya kita merencanakan sesuai dengan anugerah Tuhan aja, bersumber dari hujan, rencanakan produksi, kapan produksi melimpah, kapan ini. Tapi satu kuncinya, pupuklah dengan bahan organik yang bagus. Oke, mungkin gitu Lukman. Ya, tentu suatu pertanyaan yang cukup bagus. Tentunya tanah-tanah yang tidak produktif tadi sudah disebutkan perlu ada suatu bagaimana pola tanam dan juga nantinya bagaimana juga kaitan dengan pemupukan ya. Tuh. Artinya semua itu tidak tergantung kepada hanya air saja, tetapi paling tidak bagaimana kita memanfaatkan pola curah hujan dan tentunya juga kaitan dengan pemupukan. Mudah-mudahan bisa memuaskan jawabannya. Tetapi kalaupun tidak nanti kita diskusi, Kang Lukman boleh juga ini on cam dan bertanya langsung atau menambahkannya. Ya. Oke, ya ini pertanyaan kedua nih. Ada buruan saya Juju Agro Bandung. Wah, ini kelihatannya juga mungkin buruan saya Jawa masih komunitas pet mill juga gitu. Komunitas peternak domba yang di sebelah atas. Oh, di atas ya? Ya, di Cibiru naik ke rumah saya tuh biasanya di daerah Parasari itu di situ. Ini pertanyaan bagaimana cara buat silase yang baik? Kan perlu tata pemicu bakteri silase tersebut yang mudah dan dapat ditiru petani agar harga hijauan pakan mudah tidak memberatkan petani. Karena petani memerlukan hijauan pakan sepanjang tahun dan kualitas kuantitas terjamin. Saya sebelum ini dijawab oleh Kang Acuy atau Bu Rahmah, saya juga ingin tahu dulu nih cara bagaimana Kang Sigit membuat silase ini. Dan ini tentunya silase dari jukut ya. Dari jukut pakcong. Ya, bagaimana coba supaya nanti dievaluasi oleh ahli-ahlinya nih. Ya, itu yang saya harapkan Pak. Jadi mohon koreksinya gitu kan, karena memang basic kita nggak ada sama sekali dari peternakan, dari pertanian nggak ada sama sekali. Ya itu. Jadi intinya yang kita bikin yang ini Pak, itu pakcong. Ini pakcong murni pakcong tapi dikeringkan dulu. Dihilai dulu. Bukan. Jadi kalau kita kan taunya 30% kadar air gitu kan. Ya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah misalnya kita 10 kilo manen nih Pak. Ya. Ya kita keringkan sampai si bobotnya itu 3 kilo gitu. Oh, dari 10 sampai ke 3 ya, kilo. Ini itu apa praktisnya? Iya, praktisnya. Jadi yang kita lakukan gitu. Nah, setelah itu kita chopper, Pak. Chopper. Ya udah dan nggak dikasih apa-apa lagi, langsung dimasukin ke ember. Ya ember itu atau ke sini ya. Setelah ini. Jadi tanpa berapa dikasih lama itu? Ya kurang lebih 14 harian lah. 14 hari. Hasilnya bagus. Lumayan, dan itu udah laku terjual. Sudah terjual ya. Itu indikatornya laku, Wak. Artinya gini, indikatornya laku dan itu mau dimakan oleh sapi yang membeli itu kan? Iya. Nah, oke lah. Nah, tandanya ini tanpa ada perlakuan tadi kalau ditanyakan di sini kan ada status pemicu. Kalau Kang Sigit tanpa melalui status pemicu ini padahal rumput ya. Yang penting kadar airnya itu yaitu ya 30% aja yang jadi saya tahu. praktisnya 10 kilo jadi 3 kilo yang akan dijadikan silase. Ya. Tentunya itu makan berapa hari itu? Kalau dilayukan ya paling 2 atau 3 hari Pak. 2-3 hari udah bisa kita. Udah bisa.
Ya itu seperti itu. Baik. Gimana Bang Acoy? Ya, jadi itu, Karena Pak. kan ini pertanyaannya ada pemicu bakteri, tapi Kang Sigit malah melakukan suatu hal yang memang kan tadi bawa bahasanya ingin bagaimana Ada paling satu. murah kan? Ya, Artinya betul. ini sebetulnya tanpa biaya lagi untuk pemberian bakterinya. Ya betul, Wak. Nah, dan dilakukan. Dan yang bagusnya ini dibeli dan laku gitu. Ya. Nah, gitu. Ah, ya. Gimana? Betul. Jadi gini, Wak. Buat para pemirsa sobat Bincang Cikole ini, jadi gini, saya termasuk praktisi yang agak beraliran beda, ya. Jadi gini, pada dasarnya nih, Wak, bahwa bakteri itu, bakteri Lactobacillus plantarum, saya sebut namanya ya, itu ada indigenous di setiap tanaman. Setiap tanaman. Ya, bakteri, jadi tadi kalau namanya Lactobacillus plantarum. Lactobacillus plantarum. Nah, itu ada di setiap tanaman. Tanaman, semua tanaman. Semua tanaman yang akan kita silase. Nah, itu. Jadi termasuk di rumput ini udah ada. Nah, saya itu aliran itu. Jadi apakah perlu penambahan aditif bakteri? Saya kadang-kala no. Tidak selalu. Tidak, saya kadang-kala bisa nyebut tidak. Tidak, oke. Tidak gitu. Ya, saya beraliran seperti itu sepanjang tadi ya, sepanjang yang harus diperhatikan kan indigenusnya sudah ada. Ini Indonesia ini adalah negara tropis yang setiap hari tidak ada masa dorman. Kalau kita, nah ini bakteri udah keluar semua nih. Nah, dan di tanaman Allah anugerahkan sudah ada indigenusnya. Nah, sekarang permasalahannya, nah itu, jadi tinggal diperang sepanjang tadi. Ini saya ambil ya, Wanya. Nah, ini indikatornya apa? Tadi saya ngobrol dengan Sigit, asaan ya, Wak. Nah, ya. Nah, iya asaan ya. Seperti Saya mah kayak emang tebu, kasih Pak. nyoba, saya ikut nyoba. Nah, Uang bisa merasakan. Amis. Nah, ya saya kasih tahu ya. Jadi, Amis. benar. Nah, ketika rumput itu manis, artinya di situ ada sukrosa, ada glukosa. Nah, artinya apa? Yang akan dirubah menjadi asam laktat. Makanya tadi saya tanya, asam tuh. Nah, gitu. Berarti ketika ada glukosa yang cukup, itu kan nanti akan ada jawab pertanyaan tuh. Perlu gak ditambahkan sumber karbohidrat? Asaan, jukut nah. Tadi siga saya ngerasaan jukut. Amis. Kela saya mah pernah ngajaran si Gamang Acoy. Di sini mah kewajibannya semua penggarap harus nyobain, Pak. Oke. Caranya udah. Ya. Nah, itu Wak. Nah, jadi ya tadi ketika sudah tahu, oh ini glukosanya bagus. Nah, kalau kita ngomongin lagi nanti ke nutrien, nanti bagiannya Warahma, berarti di situ ada BETN yang bagus. Artinya kalau ada BETN, ada sumber karbon yang bisa dikonversi. Nah, kalau disilase dikonversi menjadi laktosa. Kalau nanti langsung makan oleh ternak, ini akan bisa dikonversi menjadi C3 propionat. Susunya akan banyak, dagingnya akan banyak. Langsung dimakan. Nah, gitu. Oke, artinya tanpa melalui status bakteri, ya, sebetulnya rumput pun bisa. Bisa. Apakah semua rumput bisa dilakukan begitu? Asaan. Asaan. Ya, jadi kan mau jadi racun. Yang sudah kita Bang Aceh ketahui, jenis rumput apa saja yang memang bisa atau yang tidak? Tadi rumput-rumput yang saya sebutkan, itu tadi ini pakcong, laimu, kemudian jimo, kemudian odot lah ya. Odot. Itu ketika digigit itu manis. Artinya nggak usah ragu gitu. Langsung buat tanpa starter lah. Gitu. Hasil ininya high quality dan high ininya gimana? Jadi gini. Nah, dengan dibandingkan dengan pakai starter itu. Pakai starter. Ya. Ini kan bakterinya itu juga, Wak. Ya. Cuma yang akan memproses adalah cepat dan tidaknya. Nah, itu karena kalau pakai starter itu lebih cepat. Ya, karena ada tambahan. Nah, kalau tidak lebih lama. Ya, tetapi juga dipengaruhi tadi. Ditambahkan juga
tidak akan pengaruh ketika rumput anu digegeh henteu amis. Berarti gula yang akan dikonversi sedikit. Lama oge wah. Gitu makanya Dia kada menolak tigut itu dicoba heula saja ya, jadi di situ ada dua teknik wah. Tekniknya tadi memelihara memilih bibit yang baik dan teknik yang kedua adalah perhatikan umur panen. Nah, oke. Umur panen. Jadi ketika Idealnya ya idealnya satu idealnya ini idealnya kalau rumput-rumput ini nih Pakcom pakcong ini panen ini antara 40 sampai dengan 60. 40 sampai 60 hari Ya, panen. ya ini Tapi mungkin itu panen kedua ya. ya ini panen kedua panen setelah Setelah pasca pertama. setelah pertama yang pertama jangan kurang dari 3 bulan. jangan kurang dari 3 bulan Ya, boleh lebih. supaya akarnya tidak Kalau rusak. Kalau boleh boleh. Itu untuk panen yang pertama saja. 3 Panen yang bulan. kedua Kedua 40 sampai 60. 60. Nah, itu strateginya. Jadi ya Itu masih apa? Teksturnya masih bagus ya. betul teksturnya masih bagus, amisna aya gitu. Kemudian tadi kualitas yang lain pun karena tadi Teh Rama bilang di awal bahwa yang namanya silase itu adalah mengawetkan. Nah, berarti yang diawetkan itu adalah harus barang bagus, wah. Nah, gitu makanya ini Mang Sigit sudah benar melakukan pengawetan, rumputnya sudah bagus, diawetkan. Nah, gitu. Nanti ya, apakah bisa ditambah ya kalau peningkatan kualitasnya bisa ditambahkan bukan rumputnya, tetapi penambahnya. Nah, nanti kita bicaranya itu nanti fit kuplit. Beda lagi strategi. Jadi ya, komplit. ya Nah, betul. Tapi paling tidak tadi apakah memang jadi tidak perlu ada tambahan itu kan starter Betul. untuk bio apa tadi bakteri kan. Ya, Nah, artinya udah bagus ya. ya. Betul. Kalaupun mau ditambah juga Ya, jadi nggak masalah. apa-apa, tapi kan nambah biaya, nambah biaya. kos. Yang Nah, tadi pertanyakan biaya murah itu kan. ya. Nah, Kang Sigit, Ya, Kang Sigit alhamdulillah, nih. Pak. sip. Nah, ini udah sealiran. Artinya apa yang kita bahas tuntas ini ya, betul kata ahlinya. Jangan sampai kita juga mencoba udah banyak waktu dibuang, bahan sudah dibuat, ternyata itu salah kata ahlinya dan gagal. Ya, Tapi kenyataannya dicoba udah banyak yang beli, tandanya ini menurut ahlinya juga udah betul, tinggal dilanjutkan. ya. Betul ya, Bang? Betul, betul. Ada tambahan belum? Betul, sama namanya. Nggak sedikit aja Pak Panca. Jadi saya betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kang Acuy. Jadi memang yang diuji di kita juga seperti itu Pak. Jadi ada beberapa silase. Jadi ada silase yang penambahan bakteri, ada yang silase dengan penambahan malases ya Pak. Ya. Jadi memang hanya bedanya sedikit-sedikit aja. Jadi hanya misalkan silase rumput gajah hanya 11, ini adalah 11 sampai 12 saja gitu. Jadi hanya penambahan bakteri itu hanya memperpanjang ensilase ya, Ya, Kang mempercepat Acoy, aja. mempercepat saja proses silase. Ya, itu aja sih dari sisi pengujian. Dari sisi pengujian tidak berbeda nyata. Ya, Ya. betul. Gitu. Lalu juga ada juga gini, yang berkaitan dengan pembuatan silase itu selain rumput dia tambahkan dedak. Ya, Nah, dedak itu fungsinya gimana Bang Acoy? betul, Wak. Jadi gini ya. Gini, Wak. Jadi saya itu tadi termasuk ya tadi Om. Ini juga nanti buat Om Sigit. Nanti kalau mau menambah makanannya menjadi lebih mahal. Nah, tadi saya cenderung menggunakan kita tidak perlu lagi menunda ngalayukan pika kedua poe gitu tahwa kan eta pagawean dewa orang betul mencari waktu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya lebih cenderung dulu saya menganggap ketika ya tadi kan kita selalu berolah pikir dan sebagainya sepanjang sudah 22 tahun menjadi dosen akhirnya ya kita harus bereksperimen melakukan penelitian bagaimana petani itu harus dimudahkan. Nah, itu Wak. Nah, saya sekarang tadi sudah jeung naon lila-lila dilayukan. Nah, sekarang tinggal mengukur antara
akhirnya saya lebih cenderung ketika saya tidak mau melayukan, saya mau bikin pit komplit, Wak. Ya. Artinya saya tambahkan sumber TDN yang bagus, ditambah dengan rumput yang bagus, disatukan. Jadi nanti akan terjadi setelah dicopper, nanti akan terjadi konversi. Kadar airnya akan menurun. Nah, jadi itu kudu ditungguan kan, Om? Nah, karena tadi rumput kadar airnya 80%, kemudian kita misalkan punya dedak kadar airnya 20%, kita satu bus. Nah, nanti akan menurun. Itu nanti langsung masuk ke ini. Langsung saja kita bungkus gitu. Tidak lagi menunggu. Ya, dan ini sudah saya terapkan di petani-petani saya yang Kang gimana? Sok kerjakan aja gitu. Nah, ini dan akhirnya tadi kita tidak perlu menunggu waktu. Yang kedua, terjadi peningkatan kualitas karena ada tambahan. Fungsinya bukan lagi 5%, Wah. Saya bukan lagi 5%. Rumus saya itu saya selalu berpondokan karena konsepnya bukan lagi sebagai aditif, tetapi sebagai bahan yang diawetkan, Teh Rahma. Nah, jadi meningkatkan TDN pakan. Nah, contohnya, jadi gini Om, nanti misalkan saya pakai adalah proporsinya 50% bahan kering. Jadi seperti kalau jukutnya 25 kilo, berarti kan itu 5 kilo tuh. Nah, saya pakai dedak atau gapleknya adalah 5 kilo bahan kering juga. Berarti berapa tuh? 5 kilo dibagi 0,8. Nah, itu dedak atau nah itu hitungannya. Dicampurkan lah 25 kilo. Ulangi lagi rumputnya. Nah, 25 kilo rumput segar. Nah, tadi ditambah dedak atau gapleknya adalah hitungannya 5 dibagi 0,8. Banyak dari mana? 5 kan 5 kilo nih bahan kering. 25 kilo segar itu kan 5 kilo bahan kering rumput. Nah, berarti si dedaknya pun atau si gapleknya kudu 5 kilo deh. Nah, berarti 5 kilo dibagi 0,8. 0,8 itu adalah kadar bahan keringnya. Nanti akan nambah sekitar segitu, dicampur. Dicampur, set, jadi sudah jadi jadi kalau ditanya bahan imbangan hijauan sama konsentratnya berapa atau sama TDN-nya 50-50. Itu kan udah sederhana. Jadi petani dibikin nggak usah mikir ribet gitu kan gitu. Nah. Artinya saya yakin selain Kang Sigit akan menambahkan lagi wawasan pencerahannya lagi. Tentu juga sahabat Bincang Cikole yang mengikuti talkshow ini sudah menambah wawasan juga. Satu sisi pembuatan silase tidak perlu pakai status bakteri. Kedua, kalau memang untuk menghemat waktu tidak lagi pelayuan, maka menggunakanlah tadi tambahan bisa dedak, bisa gaplek. Ya, tentunya dengan perbandingan kan. Ya, tadi perbandingannya 25, anggap saja gitu, 25 rumput plus 5 kilo dibagi 0,8. Nah, 6,25. Nah. Artinya gaplek dengan rumputnya segitu. Ya, itu perbandingannya. Walaupun kadang-kala di petani mah hitung-hitung langsung pokoknya sakia gitu aja. Tapi yang penting proporsinya mesti tepat lah, jangan sampai nanti kelebihan rumput pun tidak bagus, kelebihan dedak atau gaplek pun tidak bagus juga, mungkin gitu ya. Ya, itu jadi Wah, dengan seperti itu ya. Ini kalau teman-teman yang melakukan penggemukan itu udah support TDN-nya. Wah, mantep tuh. Yang tadi. Iya, itu cocok. Silase tambah. Nah, itu cocok untuk teman-teman yang melakukan penggemukan. Penggemukan sapi maupun kambing. Domba. Ya, nah gitu. Karena tadi. Penggemukan kita nggak usah pakai. Oh, kita mah nggak usah. Nah, itu cocok Pak. Itu cocok. Nah, gitu. Oke. Terima kasih Mang Aceh. Ya. Ini satu lagi nih. Ini Kang Yunus dari Jatinangor. Ini Kang Yunus ada yang kenal? Saya kayaknya kenal. Kenal. Ini bertanya bagaimana menentukan cara pengolahan lahan yang baik, ya, pengolahan lahan yang baik dan menentukan jenis rumput yang cocok dengan kondisi cuaca sekitarnya. Nah, ini aja dulu pengalamannya Sigit dulu nih. Ini kan Jatinangor nih kan beda nih. Ya. Ya, ini sama ya, hamparannya sama ya. Sama. Apa nih? Menentukan cara pengolahan lahan ya yang baik dengan menentukan jenis rumput. Jadi gini. Kan lahan-lahan di sekitar sini itu kan merah, Pak. Ya, PMK ini pot sulik merah kuning. Kalau
kalau kemarau itu retak-retak, Pelan wah. dikasih hujan sedikit nempel, Tempel, ya gitu ya, ya gitu lengket ya. ya lengket gitu. Ya khususnya yang di daerah sini gitu. Kalau pengalaman saya itu sebenarnya prinsip dasarnya gini Pak, yang ini versi Ya, kita ya. nanti kita tolong dikoreksi ini nih, Pak. Jadi versi saya itu kan rumput itu kan sebenarnya tanaman perintis ya Pak. Jadi tanaman perintis itu ya kalau istilahnya kalau bahasa Sundanya entah diurus jadi gitu. Betul. Jadi yang penting nanam di tempat yang itu ya pasti jadi gitu, insya Allah gitu. Jadi nggak ada jenis lahan-lahan yang harus ini, cuma mungkin dari hasil nantinya Pak ya, yang betul. membedakan gitu. Ya itu sih pengalaman yang dari kita. Bahkan ya di lahan sini pun kemarin tuh kita nanam bahkan di musim kemarau Pak. Di bulan Maret tuh di sini. Itu bulan Maret ya. Bulan Maret. Itu nggak ada hujan sama sekali kita. Tapi masih jadi. Jadi, ya ini hasilnya Ya, ini. Apa pupuk? Pupuk pakai ini apa kotoran ayam, skam ayam. Waktu saat menanam pakai pupuk kotoran ayam. Iya. Di musim kemarau. Di musim kemarau. Artinya semua tanah kalau lihat begini semua rumput cocok di semua tanah jenis tanah. Ya ini versi Ya, pengalaman bukan dari ya, betul. Tapi gimana menurut ini ahlinya nih? Jadi gini Wak. Satu, kita itu orang Indonesia harus banyak bersyukur Wak. Jadi betul tadi kata Sigit bahwa rumput itu emang dulu ketika saya pertama kali jadi dosen, saya termasuk orang yang diketawain Wak. Dek naon mana jadi ahli jukut cina. Tekudu diplake jadi. Mungkin kata saya akan bikin terobosan bahwa rumput itu harus menjadi sebuah komoditas yang meyakinkan. Sebuah gitu. bisnis yang baru ya gitu. Betul. Iya, tidak ditanam pun tidak dipelihara pun jadi. Tapi pertanyaannya kan tadi. Betul, tadi sebagai perintis. Artinya kita sebagai orang tropis, orang Indonesia itu perlu bersyukur. Lapisan soil tanah kita ini tinggi banget. Ini, jadi kita lapisan tanah kita tebal lah ya. Jadi kita tidak akan nemuin batuan inti 1 meter, pasti akan lebih. Nah itu keistimewaan kita. Jadi tadi sepanjang ada air, tanah haranya tercukupi, kemudian aerasinya tercukupi, maka rumput itu akan tumbuh. Nah pertanyaan berikutnya, hayang sabaraha ton produksinya. Nah, itu yang membedakan, Wak. Nah, nanti kalau Om Sigit tadi sudah bisa di 60 sampai dengan 90 per sekali panen atau bisa sampai dengan 100, berarti dia tadi saya udah bilang masuk ke tukang jukut advance lah gitu. Nah, jadi bagaimana itu? Ya kalau tadi tanam asal tanam itu paling satu rumpun 2 kilo. Efektif. Iya 2 kilo. 2 kilo dengan jarak tadilah 1 kali 1. Berarti hanya 20 ton sekali panen. Nah, coba sekarang kalau jaraknya bisa nanam dengan bagus. Taruhlah nggak usah banyak. 8 kilo per rumpun. Populasi, ya populasinya 10.000 per hektar. Udah 80 ton. Nah, itu yang mungkin harus. Nah, untuk itu tadi perlu pupuk dan aerasi yang bagus. Nah, itu jadi cocoknya seperti itu. Jadi kalau cuaca mah nggak pengaruh ya. Ya, kalau cuaca kan yang paling dominan itu tadi cuma curah hujan itu, gitu. Nah, curah hujan itu supply kadar air tanah, gitu. Nah, air tanah inilah yang kita harus jaga. Nah, menjaga air tanah itu dengan kohe. Nah, gitulah kira-kira. Begitu Kang Yunus ya. Artinya semua kalau cuaca yang paling bagus memang tentunya pas saat musim hujan. Tapi kalau jenis tanah, semua jenis tanah mungkin bisa tumbuh rumput, tinggal bagaimana kita ingin meningkatkan produktivitas itu. Ya tentu juga mesti ada satu teknologi pengolahan lahannya ya. Ya, tuh. Oke, ini pertanyaan kelima ini banyak sekali yang saat ini nih banyak yang bertanya nih. Berarti menarik wah ini diskusi. Ini Okta ya. Izin bertanya untuk sorghum apakah termasuk ke dalam HPT, high quality dan productivity? Nah, satu. Yang kedua, bagaimana caranya untuk menentukan kualitas HPT? Yang ketiganya, seberapa penting jarak tanam dalam tanaman HPT, di mana penggunaan alat tanam tiktak jarak tanam hanya 20 cm. Oke,
yang sorghum nanti Pak Haji. Tapi saya ingin tanya dulu nih, bagaimana cara untuk menentukan ini kaitan dengan seberapa penting jarak tanam dalam penanaman HPT. Sebelum ke Mang Aceh atau bersama mungkin Kang Sigit menanam ini gimana tadi jaraknya ini gitu, coba supaya kita tahu dan tadi hasilnya bisa disampaikan. Menurut pengalaman kita ini per jadi 1 meter persegi itu ada 5 Pak, ada 5 rumpun. 1 meter persegi ada 5 rumpun. Ada 5 rumpun berarti ya istilah kalau kita tuh istilahnya balak 5 gitu. Kita nanam metode balak 5 gitu Pak. Nah, dan 1 meter persegi 5 rumpun ya. 5 rumpun. Oke. Jadi ya kanan, ya itulah ya seperti ini Tapi aja. jaraknya jadi 1 meter sebenarnya Jadi ya, 1 Om. meter. 1 meter, Wah. Ya, Ya. 1 meter persegi. Ya. Oke. Ya 1 meter. Terus Nah, ya berhubung kita kemarin kan ya masih belajar apa gitu, oh kayaknya masih ada yang lahan kosong nih gitu kan. Kita tanamin lagi, isi isi lagi. lagi. Ternyata hasilnya kayak gini gitu. jadi Terlalu padat gitu. pengembangan rumputnya tidak banyak. Ya, Oke. tapi ya kalau untuk yang kedua ya lumayan gitu Pak, banyak gitu. Yang keduanya, Yang yang kedua. tanaman yang Ya. papan pertama nggak Yang banyak, pertama. yang kedua banyak. Berapa kilo hasilnya? Rata-rata di sini 12 kilo per 1 meter persegi. Satu meter persegi, Iya, 12 kilo. kilo. Hmm, Dengan 5 rumpun tapi kan? 5 rumpun. Oke. Nah, kita kembali ulas nih. Ya. Ini balik lagi ke Wima. Itu Wima, nanti panen yang pertama Pak, yang ujungnya. pertama, panen yang pertama. Yang pertama 12 kilo. Ya. Yang kedua Jadi kita ngitungnya nggak ke situ. Pokoknya ini kan 100 meter persegi. Ya. 100 meter persegi itu kemarin 1,2 ton. 1,2 ton 2 ton. sebanyak 100 meter persegi 100 meter persegi. kurang lebih. 1,2 ton. Oke, Kali jadi kalau 100 gitu tawa. per meternya Udah hanya 120 12 kilo kan tetap Iya, tetap. kan 12 kilo Iya. ya. 1 meter persegi 5 rumpun 12 kilo kan? Ya. Oke. Gimana Mang Aceh? Nah, ya, udah bagus itu, Wak. Jadi gini, ini pertanyaan nomor 3 nih ya. Ya. Jadi jangan sekali-kali tergoda untuk memperpendek jarak. Ya tadi, aduh, asanya Cina Kosong, ayah, kosong. betul, asanya Cina ayah lahan kosong. Itu sebenarnya akan terjadi persaingan hara. Jadi nanti anakannya itu rumpunnya, ya Om ya, dapurannya lah orang Sunda menyebut dapurannya. Jadi ente gede Wak. Jadi nu itu mereka cecet, itu mereka cecet, itu mereka cecet, gitu kan ya Om Sigit ya. Iya, itu. Jadi jangan tergoda untuk memperhatikan gara-gara itu, karena tadi akan tergoda sulam. Jadi dapuran itu jadi laleuti. Kosong. Ya, betul. Nah, itu. Jadi kalau karena jadi saya selalu memberikan rumus gini, kalau nanam rumput besar, nanti yang nanti ketinggiannya di atas 1 meter, itu jangan kurang dari 75 dengan 1 meter. Jangan kurang. Jadi di antara 75 sampai 1 meter. Ya, jangan kurang. Oke. Nah, Oke. itu. Nah, itu kan kita akan nanam rumput gede ya, rumput kecil mah ya. Jadi kalau 20 cm, aduh, itu mah akan menyiksa rumput. Jadi bukan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Jadi rumput nama ngandapuran. Nah, jadi letiknya Om ya. Nah, gitu. Gantinya. Tadi kan ada pukul 5 rumpun menjadi 20 cm. ya, Pak. Ya, tadi ini sudah bagus. Nah, ini wah, kita harus menuju lagi nih, ada kita, Mang Sigit. Tadi 100 meter itu udah 1,2 ton. Nah, ya. Sudah bagus sebetulnya. Sudah bagus 100 meter ya Om ya. Iya, Berarti 1,2 dikali 100 kan? 12 kilo lah 1 meter. Nah, Ya berarti hektar aja 120 ton. ya. Hektar mah. Sekali panen kan Om? Kalau 1 hektar. Nah, ini sudah petani advance Wak. Ya. Nah, tinggal Walaupun cara tanam tadi sebetulnya masih yang tadi. Nah, masih makanya ya, yang tadi yang tengahnya itu dievaluasi mending dicabut gitu kan ya Om ya, akhirnya Iya. karena jangan ada sulaman. Nah. betul. Jadi yang ada sulamannya itu dicabut karena tadi ngaganggu jeung naon mengurangi produksi urang gitu kan. Karena anak-anak letih. Jadi opat nya. Iya, opat. Tadi sampai meter ke Iya. meter gitu kan. Nah, Ulah di ayat tengah lah. nah, Tergoda Pak kemarin Pak. nah, tergoda itu. Ya, gitu Wak. Oke. Nah, Kalau misalkan tanpa sulaman nih, ya, bisa mungkin nggak lebih dari 12 ton. bisa mungkin Wak. Karena cek abdi oge. Abdi rumput odot analitik oge nya sadapur teh bisa 20 kilo. Saya dapur 20 kilo. 20 kilo. Itu sampai terang kan? Iya.
Gitu kan sih. Nah, 20 kilo. Amun ayeuna 100 meter teh jadi Ya. 20 ton. 200 ton sekali panen. Ya, makanya 20 tadi ton. Benar. 200. Oh, 200 ton ya. Iya. Nah, makanya tadi jangan tergoda. Tanah benar kan? Tadi pertanyaan Yunus, diolah tanahnya, pupuk dengan bagus, jarak tanam yang bagus, hasil tidak akan berbohong ya Om ya. Ya. Nah, ini buktinya. Wah, Oke. jadi tidak ada yang namanya itu mah teori. Semuanya teori itu sudah dipraktekkan. Jadilah teori. Gitu kita ya Om ya. Ya. Nah, Jadi suatu pengalaman experience itu diteliti menjadilah satu teori. Itu pun nanti akan berubah lagi. Ya. Ada kemajuan-kemajuan penelitian. betul. Ya. Mudah-mudahan nanti Bang Mansyusti kita doakan jadi profesornya juga. Amin, amin, Ya, amin, amin, kan amin, amin. Profesor Jukut ya ayah sebelah jadi Udah banyak lah. banyak ya. Ya. Tapi di Unpad Di Unpad ya. ya insya Allah Pas Bang 22 Mansur, tahun. ya Bang Masih Bang Pertamana lah jadi Profesor Amin, Jukut lah. amin, amin, Ya, amin, doakan. amin, amin. Bu Rama, kaitan dengan tadi ada tambahan mungkin kaitan dengan pengalaman Bu Rama selama ini? Untuk jarak tanam Karena Mungkin memang tema yang Bu Rama itu. diujinya ya, diujinya. mungkin Ya, diujinya. Baik. Nah, yang keduanya ini ada pertanyaan yang tadi kan 3. Satu ini yang pertanyaan ketiga. Yang pertanyaan kesatunya, sorghum apakah termasuk ke dalam HPT high quality dan produktivitas? Dan ini saat ini sedang lagi booming ya, sorghum ini. Hampir semua kita bicara masalah sorghum. Tapi ada yang sudah tanam sorghum bingung nggak jualnya, bingung rumah yang ngolahnya kan gitu. Ulah lebih kia, akhirnya sih zaman orang teh akan Ya. ayo, ya. Mudah-mudahan sih cukup bantenya. Wah. Cukup banyak. Nah, sok kumaha ayeuna siapa yang mau jawab sorghum Mang Aceh mungkin atau berapa kaitan sorghum. Karena kita pun juga berapa kalau nggak salah zaman Waida waktu itu ada pasti sorghum. Ada yang mengenal dulu sebelumnya ke Mang Aceh? Memang nggak teh. Jadi sekalian aja ya Pak ya untuk Pak Panca yang nomor 1. Jadi kalau untuk sorghum untuk high quality and productivity kita memang tidak pernah mengukur sampai ke sana ya Pak. Tapi berdasarkan dari pengujian yang kita terima, dari sampel yang kita terima, jadi ada beberapa sorghum seperti di wilayah misalkan di Sukabumi, sorghum yang masuk ke kita itu kualitasnya sangat bagus. Jadi bisa sampai proteinnya itu lebih dari 9. Tapi di wilayah lain ketika kita melihat kita menguji hanya 8 sampai 9. Betul. Jadi ketika kita melihat ini sampelnya ternyata sorghumnya itu setelah panen gitu. Jadi si buahnya itu setelah diambil. Kolot, wah. Jadi ya itu ya. Tapi Jadi kalau ketuaan. masih di bawah sebelum panen nggak lah, nggak bisa kayak jagung itu kebun gitu ya. Ya, Itu jadi gimana, sebaiknya itu sorghum yang untuk HPT sebelum bunganya, sebelum panen apa? Bunga tebu, apa? Bukan. Apa ya? Sebelum buah apa namanya tuh? Apanya? Bulirnya Ya, itu bulir. tergumecrot, wah. Iya, Jadi kulitnya masih muda lah. Ya. Iya. Jadi si kandungan nutrisi dalam daun sorghumnya itu masih bagus. Masih bagus. Ya karena Artinya, pengalaman kita menguji ternyata setelah buahnya kan jadi katanya pemanfaatan jerami sorghum. Jadi sorghumnya dipakai untuk pertanian, dipakai pangan ya kalau nggak salah. Terus jeraminya dipakai buat ternak, ternyata nutrisinya jelek. Ya, jadi tidak. Artinya tidak high quality ya kalau begitu ya. Kualitasnya kurang. Kualitasnya kurang bagus. Odot tadi 12 ya. Ya jadi kalaupun mau ya kualitas itunya ya. Jadi Ya. sekarang pengujian sorghum masih ada 9. antara 9 jadi 8 sampai 9%. Iya kalau sudah panen. Kalau sebelum waktu pasca panen mungkin Sebelum pasca panen kita belum ini sih belum ada yang menguji sebelum pasca panennya ke kita. Dan silasan juga sama sekitar segitu juga. Ya meskipun ada penambahan bakteri, tapi memang itu kan tadi penambahan bakteri tidak menambah kualitas, hanya ya. menambah ensilase, akselerasi proses silase. Ya. Nah kemudian untuk yang kedua bagaimana caranya untuk menentukan kualitas HPT? Mungkin dari sisi kalau melihat tadi seperti yang dikatakan oleh Kang Acuy, jadi untuk HPT kita juga bisa melihat secara organolektif dulu ya Kang Acuy. Ya. Jadi bisa dirasa, bisa dilihat, bisa ini juga secara pancar indera.
Nah, kemudian kalau secara kualitas tentu harus pengujian secara kimiawi di laboratoris gitu. Itu Jadi mungkin. pada saat di lapangan itu salah satunya tadi Iya, dilihat dulu bagus seperti ini hijau. iya Lalu hijau. dipegang mungkin apa Jadi kelihatan kalau yang sangat tua tuh kan udah tinggi gitu ya, Ya. tingginya tuh sudah melebihi 2 meter gitu. gitu. Hijau tua ya, warnanya hijau tua. Kemudian kasar juga. Karena Wah yang paling senior di antara kita. Ada tua apa mau digagal kita habis gitu. Ya, begitu. Jadi dari rasa juga beda ya, Kang Aco ya. Betul. Ya itu. Ya, Oke. jadi semua bahan pakan juga sama. Semua bahan pakan juga bisa dilihat kualitasnya itu dari sisi organoleptik dulu. Kemudian kalau ingin mengetahui secara pasti kandungan nutrisinya harus diuji di lab. Gitu. Oke, makasih Bu Rama. Jadi kalau kualitas HPT diuji ya untuk pasti itu. Ya. Tapi ada teknologi lapangan. Memang biasanya kalau memang lapangan mah ada istilahnya apa test kit lah. Ya. Test kit itu bisa menggunakan alat, juga bisa menggunakan kayak tadi Mang Acoy ya. Itu digigit, dirasa, dipegang, dilihat ya. Nah, menurut Mang Acoy gimana sorghum nih? Ya, gini Wak. Kebetulan saya termasuk peneliti sorghum. Jadi pernah melakukan penelitian sorghum. Jadi apakah sorghum itu hijauan yang bagus? Tergantung saya jawabnya. Jadi Teh Rahma sudah bilang. Nah, hijauan bagus secara productivity dan high quality. Tergantung jawabannya. Tadi kalau tadi kualitas, Teh Rahma sudah bahas. Nah, produktivitas, sorghum itu kan ratun. Ya, ratun itu bisa dipanen beberapa kali. Cuma ratunnya, dia hanya bagus 1, 2, 3. Selesai itu Sudah selesai itu, ganti. harus ganti lagi. Beda dengan ini 7 tahun lah. tahun rumput ya. 7 tahun. Ini sudah panen yang keempat, masih belum apa-apa. Nah, itu salah Panen satunya. keempatnya baru 1 tahun ini. Iya, nanti ini masih ada waktu 7 tahun. Jadi kalau saya, Pak Mansur kalau mau jadi ya tergantung pilihannya. Nah, tadi itu. Yang kedua, kalau tadi sorghum untuk pangan diberikan untuk jerami, untuk ternak, ya tadi tidak menjadi high quality lagi. Ya, yang mengenyangkan. Betul, hanya fungsinya tidak jauh beda jeung jerami. Ya, itu tidak jauh. Tetapi kalau tadi panen sorghum bersama sorghumnya yang masih pada fase gumecrot, nah jadi lamun kurang di dahar, Masih muda lah ya. nah gumecrot ya, jadi masih ada pada fase susu. Nah, itu kualitasnya akan bagus. Ya akan lebih 12 itu. Jadi saya penelitian itu dulu dengan Kang Dr. Anas kebetulan. Nah, ini saya dapat itu bagus. Nah, cuma tadi permasalahan kalau mau terus-menerus, saya akhirnya tadi Kang kalau untuk hijauan nampaknya harus seperti ini rekomendasinya. Akhirnya saya larinya adalah ketika hijauan saya digunakan untuk etanol. Itu masih boleh. Panen tuh, Wak. Nah, jadi setelah digilas, keluar gulana, nah proteinnya masih ada, Wak. Nah, itu jadi tergantung kepada purposis kita ya. Saya sorghum itu saya tidak mau menjudge itu jelek, dan tergantung kepada kita akan menggunakannya seperti apa, panennya seperti apa, kita menggunakan sorghumnya seperti apa. Nah, yang kedua, saya ingin nambahkan tadi, betul, bagaimana cara menentukan kualitas hijauan pakan ternak tanpa harus pergi ke Teh Rahma. Intinya kan gitu kan? Ya, tanpa harus ke laboratorium. Yang pertama, berani lihat kasat mata. Shoot. Nah, lihat misalkan nih yang di belakang kita. Ini hijau. Ini tidak akan kurang dari 12. Ya, kalau hijaunya seperti ini, tidak akan kurang dari 12. Kalau hijaunya seperti ini. Nah, yang kedua, lihat batang bawahnya. Nah, lihat batang bawahnya tadi. Ini kan masih gabus. Kalau sudah mengkayu, itu berarti sudah jelek. Nah, sekarang untuk pakcong, kemudian untuk Taiwan, ini jangan harap ada rumput yang berbunga di awal. Nah, ini nggak bisa lagi
Dulu kan waktu zaman saya mahasiswa, zaman Teh sama mahasiswa, zaman Kang Wito nyebutin. Jadi nanti kan Akang sama mahasiswana beda. Nah, jadi mahasiswana mengukur epidemiologi dengan peternakan menjadi tersesat gitu ta. Kamari oge anu nanya cenah Pak Panca angkatan tahun sabaraha. Abi teh, itu mah orang kesehatan yang tersesat. Bangun baheula si Manggupi peternakan anu murtad, memang balik deui. Tah, ieu wa Panca orang kesehatan anu berat. Jeung hiji deui Kang Guntur. Oke. Lihat bawahnya. Ini kalau bawahnya masih gini berarti seratnya masih Bagus ya. bagus. Berarti ini tidak seratnya sedikit. Nah, ini seratnya sedikit. Berarti ini seratnya sedikit. Berarti nanti ini gulanya banyak. Nah, ini kalau udah lihat begini, ini gabusnya kayak gini, udah kayak tiu. Amis ya. Tadi yang kedua tadi organoleptik kita harus berani. Tapi gimana ya jadikan sebagai pangan kita ya? Wah, karena gulanya sedikit, hanya cocok Kan untuk yang diabetes. Oh. Nah, ini tadi ya dicocok. Jadi dilihat. Nah, terus yang kedua, umur tanaman. Makin tua tanaman itu makin jelek kualitasnya. Nah, jadi kalau tadi kita balik ke sorghum nih. Nah, ya, karena sorghum jelas ada keluar itunya. Nah, ketika dia sudah jadi pati si buahnya, si bijinya, nah, itu dia kualitas batangnya sudah jelek. Ya, terasa. Ya, karena cadangan makanannya sudah dilarikan ke buah. Begitu. Jadi itu mah sunatullah lah. Ya, Ah, gitu. ini sama kayak jagung gitu, Bang Aceh? Ya itu jagung juga sama. Jadi ilmunya, kenapa kan kita orang-orang yang bikin silase nih. Nah, jadi ketika silase kan tidak sampai dengan jagung yang dipakai untuk pakan sapi perah itu kan. Bukan untuk jagung pipil. Kalau jagung pipil diambil terus itunya jeraminya Ya goreng oge, wah. Nah, gitu. Itu kualitasnya antara 8 sampai dengan 9. Tapi jagung manis mungkin ya. Jagung manis masih 12. Setelah dipanen itu. Ya, masih 12 karena dia masih muda. Makanya ketika dijadikan silase jagung-jagung yang dibeli oleh para perusahaan besar nih, ini kan jagung yang kira-kira posisinya sama dengan jagung manis. Batangnya masih 12, tapi sumber glukosanya dari pati yang ini sudah dari buahnya sudah ada. Maka cocoklah cepat disilase. Begitu. Oke. Luar biasa ini kita mengawalinya kaitan dengan hijauan pakan. Ya, tapi tentunya juga memang sorghum saat ini lagi booming ya. Hampir semua petani juga jangan sampai tadi saya kata Kang Sigit mah. Tadi teh kabita kan? Tergoda. Siapa? Nah, situasi di kebun memang begini. Ya. Ini masih suasananya masih asli ini, ambles. Ya. Siap. Jadi ya kita ini udah lewat 1 jam nih kita diskusi, tapi sangat menarik ya. Pasti ada pertanyaan nggak? Kita baca aja dulu pertanyaan nih supaya kita. Nah ini Okta, tadi Okta sama juga. 4 pertanyaan, iya sama. Berapa kadar air yang disarankan dalam pembuatan silase dan berapa jumlah dedak yang harus ditambahkan? Tadi udah dijawab ya? Udah yang ini. Ya? Cuma Oke. Ya. Nah ini Amir Udin, wah ini ahli juga nih. Berapa kandungan NPK tanah yang ideal agar pertumbuhan rumput gajah optimal? Nah ini ada hubungannya mungkin Pak Amir ini kan di HPT ya, di Sapi Perah Cikole. Ya. Nah kalau dijawab oleh saya sama makanya mungkin jawabannya mesti ahli ini, karena saya juga nggak bisa jawab. Oke, Pak Enggak. Ya, jadi kalau ditanya berapa NPK yang optimal untuk pertumbuhan itu. Jadi karena pada dasarnya gini, Pak. Nah, kalau saya tanya optimalnya berapa, nah ini nanti akan lari ke pemupukan. Tapi yang jelas gini, Pak. Kita akan nyari misalkan nih Om Sigit panen rumput ini tadi 100 ton lawannya. Nah, 100 ton dengan kadar protein 12,5%. Nah, berarti si Om Sigit ini
setiap tahun dia akan ngambil taruhlah tadi sekali panen itu 100 ton, bahan keringnya adalah 20 ton, 12%-nya adalah protein, berarti 20 kali 20 ton kali 12,5. Itu adalah protein kasar yang tertarik. Iya. Nah, tadi yang 12,5 tadi 20. Nah, ini jadi hitung-hitungan, Wak. Kalau tanya berapa emang jadi hitung-hitungan. Ya. 20 dikali 12,5%. Nah, itu nanti dibagi lagi 6,25. Itu adalah nitrogen yang ketarik setiap kali panen. Nah, kira-kira berapa jumlah pupuk yang harus ditambahkan? Itu seperti itu. Nah, jadi tergantung kepada berapa produktivitas yang ingin kita hasilkan supaya tidak terjadi yang namanya petani licik tehnya Om Sigit. Hari panen unggal poe dipupuk ente gitu. Nah, jadi apa hitungannya? Patokannya tadi berapa yang ditarik? Jadi kalau kita hitung-hitungan yang mudah aja dulu dalam 1 meter persegi, ya itu misalkan untuk menghasilkan 12 kilo. Ya, tadi saya coba ya, saya coba hitung nih, Pak. Nah, saya coba hitung. Nah, ini supaya kalau nanti bisa ini ya. nanti kita coba hitung ya. Ini adalah nanti yang namanya stoichiometri tanah. Ya, jadi taruhlah tadi ya, Om Sigit tuh panen 100 ton. Kali 20%. 20% itu bahan kering. Nah, berarti itu kurang 1, 20 ton bahan kering. Nah, 20 ton bahan kering, kemudian ada di situ protein kasarnya 12%. 12,5 lah ya, 12,5%. Nah, jadi ada protein kasar yang diangkut sebanyak 2.500 kilogram. Nah, ya. Dari 100 ton itu. Dari 100 ton itu. Jadi Om Sigit itu kalau nanti ngasih makan ini sekali panen itu berapa? Dia memasukkan ke sapi itu 2.500 protein kasar. Nah, berapa N yang kita ambil? Nah, berarti ini dibagi lagi 6,25. Nah, ada 400 nitrogen. 400 kilogram nitrogen yang diambil sekali panen. Oh, sekali panen 400 kilo. Jadi 4 kintal. Oh, 4 kintal nitrogen. Nah, pengganti itu harus ditambahkan sama sebanyak itu. Sebanyak itu supaya tidak citer, supaya tidak licik. Nah, penambahannya mau pakai apa? Mau ditambahkan dengan kohe, mau ditambahkan dengan urea, mangga. Tetapi kita sebagai orang peternakan akan merekomendasikan tambahkan dengan kohe. Kan waktu itu Pak Mansur kan. Sabara banyak kohe. Nah, betul, sabara banyak. Ya. Nah, tapi ada lagi Wak nanti. Jadi Allah itu adil buat kita. Nah, ini yang harus kita masing-masing nih. Satu, misalkan tadi sabaraton. Dek disuplai sabaraton kurang. Misalkan, taruhlah mau 400 kilo itu sudah bagus. Berarti tinggal dikalikan kadar, misalkan kadar itunya 4%, 400 kilo, sabarata. Nah, tinggal ditambahkan. Gitu. Jadi kohe itu kandungan nitrogennya berapa? Kohe itu kan kandungan dalam 1 kilo kohe. Bulan ada ini enggak? Itu antara 4 sampai dengan tergantung nanti sistem kan untuk kebutuhan 400 kilo. Tergantung pada sistem pengolahannya, Wak. Anu urina dipisah, izin anu urina hente itu nanti berbeda. Nah, itu tetapi pada dasarnya gede, Wak, itu ya nanti. Nah, itu. Tetapi ada lagi, Wak, satu mekanisme. Kenapa kita harus dikasih dengan kotoran ternak? Di situ dengan ditambah dengan kotoran ternak, di situ ada sumber karbon, Wak. Nah, sumber karbon itu akan merangsang bakteri-bakteri pemfiksasi nitrogen dari udara hidup. Nah, jadi Allah teh, orang orang kita bernapas, ini kan sebenarnya di udara kita ini 70% oksigen nitrogen. Cuma tidak bisa diserap. Gitu. Cuma tidak bisa diserap. Nah, sama bakteri itu diserap, Wak. Itu ageng, Wak. Bisa sampai dengan 400 kilo, Wak. Nah, itu. Artinya pada saat situasi kondisi kita menghasilkan pupuk kohe itu
nitrogen udara itu diserap oleh Betul. Jadi banyak faktor. Yang kedua, ketika musim hujan. Nah, ini. hujan. Beledak, beledak, beledak. Oke, kilat. Petir. Nah, itu adalah proses Haber-Bosch. Ya. Jadi nitrogen yang tadi N2 di udara ini jebret, 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 berubah Pantesan di fungsinya. banyak petir, Wah, pasti suburnya. Betul. Ah, Oke. itu Wak. Oke, Nah, Kang Amil ya, sebetulnya mungkin mudah-mudahan cukup jelas. Kalau tidak cukup jelas, kita undang Kang Mansur, kita ke Sikole lah diskusi tentang NPK. Udah khusus. Baik, ada lagi. Ini Yusuf Mulyadi Sumedang. Nah, izin bertanya berapa persen kebutuhan sinar matahari untuk rumput odot? Apakah baik kalau ditanam di bawah tangkal tegakan pohon? nah. Nah, tegakan pohon ini juga akan banyak Oh, yang iya. disediakan. Ada tegakan yang memang tanpa cabang meluncur gitu, tapi ada juga yang Sinar tegakan matahari yang masuk. dengan Nah, ini batang ranting-ranting atau batang yang menjulai ya. Ya. Artinya sinar matahari tidak cukup. Kalau saya waktu itu dengan Mang Acoy pernah, kenapa tidak tegakan pohon kelapa di Pangandaran itu waktu itu kita ke sana, kenapa tidak ditanami odot? Ya. Nah, saya mintakan beliau waktu itu ke sana, sudah ya mulai ya. sudah. Nah, saat ini tanyaannya berapa persen nih? Kalau kita buat kondisi di bawah tegakan, kalau memang ada lux meter itu kan kita bisa lihat Ya. cahayanya. Gimana, Mas? Coba Nah, Kang Nah, Sigit Bang dulu, Sigit kan punya juga tanaman di bawah tegakan. Betul, Nah, Kang Sigit tadi ada di bawah nah, tegakan, ya. gitu. Ya, Kang Sigit. Kalau misalnya pertanyaan berapa persen, oh, nggak tahu Pak. Nggak tahu. Nah, tahu. Tapi Cahaya- kira-kira sok Tapi- lebih tahanat sebarata. Dikira-kira PKNP ya 30%-an. Cahaya masuklah itu pada Iya. saat jam berapa tuh? Durasi jam 8 sampai jam 2. Jam 8 sampai jam 2 cahaya yang masuk ya ada lah gitu ya. Ada Kurang masuk. lebih 30% ya. Kenapa Yang- jam 2? Karena kan di posisinya di lembah, semi lembah gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang matahari itu nggak masuk ke Ya, situ. ya. Itu pohon apa yang bisa dibawa tegakannya? Jabon, Jabon. Nah, jabon, kalau jabon kan otomatis dia ada ini ya, ranting-ranting yang ada ranting. menutup ya, Mm. tidak tegak gitu. Ya, jadi masih bagus hasilnya. Ya masih bagus alhamdulillah. Berapa kilo? Ya, dapat? di bawah Yang di bawah tegakan kan beda dengan yang ini. Ah. Kalau di sini kan 100 meter 12 ton ya tadi. kisaran 8 sampai 10 kiloan lah bedanya. Satu rumpun. Iya. 8. Kalau di sini 12 kilo, di sana 8. Ya, Artinya beda-beda sedikit lah. pengaruh matahari cukup kuat. Ya. Itu kaitan dengan panen. Mm. Cuma cek ahlina ya. Ya, jadi Ya, kita kok semua kan harus kembali kepada ahli. ya, jadi gini, Wak. Apakah rumput ini persisten di bawah tegakan? Ada rumput yang persisten, tetapi pertanyaannya rumput-rumput kita nih ya, Ya. rumput-rumput kita. Nah, Rumput budidaya ya. ini. rumput budidaya ya. Jadi kalau sudah Dan 50 misalnya odot apalagi ya. Jadi kalau sudah di flux meternya di bawah 50, produksinya tidak akan bagus. Iya. Nah, di bawah 50 itu 50%. produksinya tidak akan bagus. Jadi harus di atas 50%. Nanti kalau kita pakai lux itu ya, nah, itu harus di bawah itunya lah, luxnya ya kalau ini. Nah, yang kedua, betul. Tadi ini kan kata saya tidak ada teori yang tidak sesuai dengan praktek gitu ya. Jadi kalau di bawah tegakan karena untuk menjadi bahan kering itu harus ada fotosintesis, Ya. maka pasti produktivitas kita akan berkurang. Karena produk fotosintesisnya terhalang oleh yang di atas. Nah, tadi reduce-nya pengalaman saya penelitian di bawah naungan itu antara 80 sampai dengan 50 lah akan keluar penurunan produktivitasnya. Gitu, Wak. Nah, Jadi kalau rumput itu bagusnya di lahan terbuka ya. karena dia kan karakteristiknya rumput itu kan tanaman C4, Wak. Jadi dia membutuhkan matahari yang banyak. Nah, jadi kan ini juga sebagai teman-teman untuk sobat Bincang Cikole. Jadi rumput itu tanaman C4. Nah, jangan berpikir gini, oh Cinanu nanam rumput tuh kudu di daerah pegunungan. Justru makin handap makin halus. Bagus. Makin dataran rendah Makin bagus. pada rendah makin bagus Semua karena jenis panen rumput. poena makin panas. Semua jenis rumput ya. Iya, karena pada dasarnya rumput itu tanaman C4. Nah, Pilih di gitu. gunung ya. Lain di gunung, Wak. Aina kan kieu. Sok lihat. Pare di gunung, ngayekeun pertumbuhan rumput oge sarua, Wak. Makin tiris tuh pertumbuhanana makin ngayekeun. Nah, contoh teman-teman saya di BET Cipelang, Ya. itu produktivitasnya tidak tinggi karena
daerahnya dingin. Dingin. Nah, gitu. Coba Termasuk yang Kang Lukman. ya termasuk di Kang Lukman itu tadi karena daerah Gede Pangrango kan produktifnya tidak akan begitu banyak. Jatiwangi pelakan jukutnya. Aku dulu Jatiwangi, nah, makin panas makin bagus gitu. Diekspor Kak Kang Lukman aja. Si Bang Gopi apa? Ya, oke. Baik Kang Yusuf ya, tentu apa yang disampaikan Kang Mansur tadi bahwa presentasi kebutuhan sinar matahari untuk rumput odot itu ya yang jelas di atas 80-an atau sampai 80 lah ya. Di atas 50 lah. 50 Di atas 50% lah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalaupun masih di bawah 50 ada jadi tapi produktivitasnya tidak maksimal gitu kan gitu ya. Betul. Oke. Baik, ada lagi pertanyaannya? Habis. Nah, dari 7 pertanyaan ini nanti akan kita pilih nih. Menurut siapa Bang Acoy atau Kang Sigit bersama mana pertanyaan terbaik itu 3 itu akan mendapatkan giveaway apa tentang apa? Pulsa sebanyak 50.000. Wah, lumayan lah. Lumayan. Sambil dapat ilmu, dapat pulsa kan lumayan. Nanti tadi ada siapa aja? Ada Kang Yusuf, ada Pak Amir, ada Pak Lukman, Pak Okta, Pak Yunus. Nah, itu siapa lagi? Ini buruan saya. Nah, kayaknya lah kalau Pak Amir, Pak Lukman, ya kita yang ini mana yang akan kita ini? Enggak, Om Sigit. Saya Om. Oh iya dong. Yang tadi yang nanya silase dan akhirnya saya menjelaskan bahwa Oh, yang itu silase tanpa itu tentang silase siapa? Bulan saya gitu. Hijauan. Oh iya, silase ini bulan saya. Bulan saya 1. yang murah ya itu tadi Ya, yang saya oke. share. Ya. Satu lagi. Ini Satu lagi Bapak mungkin. Bapak Mansur. Saya Pak ya Ibu Okta lah pertanyaannya banyak 4. Ibu Bapak ini nggak tahu ya Okta aja lah. Okta. Nah, ya bulan masalahnya. saya dan Okta. Ya. Yang lagi tadi 3. Ada Pak Yusuf, ada Okta, ada Pak Yunus. Nah, Pak Yusuf dengan Pak Yunus lah. Mana yang mau dipilih? Karena kalau Pak Agus dengan Pak Lukman, mohon maaf lah, nggak apa-apa lah. Nggak usah kita ini kan ya. Yang Pak Yusuf apa? Pak Yusuf mana? Coba Pak Yusuf. Itu dengan tegakan ya, kebutuhan. Kalau yang Pak Yunus, Inilah Pak Yunus. Pak Yunus ya. Ya baik. Jadi 3 yang dapat ya, bukan saya, 1 lagi Okta dan 1 lagi Pak Yunus. Selamat ini. Nanti mohon ya dari panitia untuk menyampaikan giveaway berupa pulsa 50.000 ya. Nanti ke depan insya Allah kita akan tingkatkan lagi ini ya. Amin. Ya baik, kita tidak terasa Pak Mansur, Pak ini udah mau nyampe 10:30, artinya udah 1 jam setengah kita diskusi tentang bahas tuntas tentang hijauan pakan yang ada di Bumi Daya ini. Ya, tentunya ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu pengalaman baik untuk Mang Sigit dan Mas siapa? Janet. Mas Janet dengan teman-teman lah yang ada di Bumi Daya ya. Tapi juga ada yang resign, mangga. Sebelum kita tutup, mangga siapa sih? Buka aja. Ya. Mangga silakan yang resign. Pak Sugi, Mas Sugi. Jangan-jangan Pak Sugi ini direktur nih. Mangga yang resign dibuka. Buka. Sugi. Dibuka videonya kalau mungkin. On cam bisa on cam? Supaya kita kenal. Wah, benar ini Kang Direktur. Sehat, Pak. Selamat. Assalamualaikum semua Pak. Alhamdulillah. Saya bisa Yes. Udah kedengeran ya Pak ya? Saya buka di sini. Ada yang buka HP enggak? Sebentar Pak, kita lagi ini kan dulu. Pak, saya sekarang jadi peternak nih Pak. Rasa cinta saya sama peternakan. Ini saya di Bogor. Saya main di domba Garut. Rupanya domba lokal kita itu nggak kalah.
Oh, ini. Nah, ini cuma yang sangat menarik ini dari pakan ini. Makanya saya Pak Rukmantoro posting ini saya langsung masuk dari pagi saya menyimak, sangat bermanfaat, Bang. Makasih, makasih. Ini harus sering-sering, Pak, supaya jangan bosen. Supaya kita ini orang tahu apa yang kita kerjakan dan orang tahu apa yang harus dikerjakan. Ini saya pakai rumput lapang. Saya juga bikin silase dari limbah kebun jagung karena saya masih populasi saya masih kecil, baru 100 ekoran. Nanti besar. Karena ini Pak, Bapak Ibu, kambing domba ini harapan kita Pak. Kalau kita main di ayam, kita akan bertempur dengan konglomerat besar. Harga bagus sedikit udah disikat sama mereka. Saya bisa. Sapi Bapak Ibu punya duit 200 juta paling jadi sapi 10 ekor atau berapa ekor. Tapi ini saya dengan modal patungan sama teman-teman bisa segini. Dan saya mainnya yang orang tidak lakukan, yaitu saya mainnya di breeding. Berat di breeding. 1,5 tahun lagi saya baru dapat penghasilan. Tapi saya nggak mau ketergantungan. Jadi saya ini hanya mengucapkan terima kasih nih dengan Bapak Ibu semua melakukan ini. Jangan bosen, jangan capek, terus saja. Karena ini dibutuhkan oleh petani. Sangat dibutuhkan oleh petani peternak. Makasih Pak. Untuk jarak tanam aja itu debatable, silase debatable. Semua berdebat itu, semua punya beliau. Tapi itu bagus Pak. Semua bagus karena kalau kita kerjakan yang nggak bagus tuh hanya yang ngomong doang yang tidak mengerjakan. Ya. Oke Pak, saya cukup aja segitu Pak. Saya terima kasih Pak. Terima kasih. Yo, assalamualaikum, sehat sadayana. Mangga. Ya. Ini dulu bertanya Pak Sugi. Sebelum ditutup. Nanti mungkin kalau kasih suatu-suatu kita talk show di tempatnya Pak Sugi. Boleh. Jadi langsung lah nanti ke depan. Saya ingin nularkan ilmu reproduksi saya, Pak. Oke. Mangga, siap. Ya. Oke, Pak. Atur nuhun, Pak. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yo. Sehat selalu Pak ya. Baik, sahabat Cikole, barusan ini adalah Pak Sugiono. Ya, mantan Direktur Pembibitan Pembibitan di Kementan. Tapi saat ini beliau juga jadi peternak ya. Tentu tadi apa yang kita bicarakan di bincang Cikole ini tentunya menurut pandangan beliau sangat manfaat dan tentu kita akan tingkatkan lagi bincang-bincang Cikole selanjutnya yang memang sifatnya praktis bisa diadaptif oleh peternak dengan tanpa biaya yang mahal kan gitu. Betul. Tadi dikatakan pakan tentang pakan ya, maka penting sekali pakan ini karena bagaimanapun juga kalau saya simak dari Pak Sugi itu bicaranya 3 faktor peternakan itu ada 3. Pakan, dan pakan, betulnya kan gitu. Artinya saat ini kita sudah berbincang Cikole, bincang santai, bahas tuntas tentang APT yang ada di Bumi Daya ini. Mudah-mudahan nanti dengan apa yang kita lakukan dan kita bincangkan ini menjadikan suatu ilmu terapan yang bisa kita lakukan, terutama bagi kelompok-kelompok ternak milenial ya, yang tentunya ini menjadikan suatu tantangan bagi kita. Jangan tinggalkan atau jangan biarkan lahan tidur itu tidak berguna dan bermanfaat. Itu kita ikuti pola Kang Sigit, lihat ada tanah kosong, siapa yang punya dekati ya, ajak kerja sama, lalu tanamilah dengan pohon-pohon. Nah, gitu. Kita bahas, tapi juga waktu juga udah panas, walaupun memang ada sebenarnya angin sejuk gitu ya, tapi tentunya ini mudah-mudahan menjadikan kebahagiaan kita dalam mengembangkan HPT di kelompok-kelompok ternak, terutama di petani milenial yang saat ini sedang kita bina ya. Teman Kang Sigit, terima kasih dengan Mas Kemet dan teman-teman di sini sudah menyiapkan tempat
mudah-mudahan ini tetap jadi tempat yang penuh berkah. Amin, 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 amin. Maupun juga bagi kelompok-kelompok ternak yang membutuhkan hijauan pakan. Dan tentunya ini Mang Acuy, saya doakan jadi profesornya juga. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Dan terutama sehat selalu lah, karena beliau masih dibutuhkan untuk kaitan dengan pengembangan keilmuan kaitan dengan hijauan pakan. Dan juga Bu Rahma ya, mudah-mudahan sehat selalu kaitan dengan pengujian-pengujiannya. Mohon nanti juga kalau Kang Sigit atau siapapun ternak punya aktif servis ya, bisa nanti difasilitasi untuk bisa nanti ke balai pengujian tanpa ada biaya-biaya mungkin gitu. Nah, mudah-mudahan bisa gitu ya untuk itu. Baik, sahabat Bincang Cikole, ya, tentunya mungkin cukup sekian Bincang Cikole ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Bincang Cikole selanjutnya. Ya, bila ada teman-teman yang ingin memang kita lakukan talk show, mohon nanti WA ke kami ke Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole, atau juga teman-teman ingin berdiskusi, bangga silahkan datang ke kami ke BPP KP Cikole. Nanti insya Allah kalau kami tidak bisa menjawab, kami akan undang ya narsum-narsum yang memang cukup handal dan cukup menguasai tentang permasalahan-permasalahan yang ada di teman-teman sekalian. Insya Allah ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadikan ilmu yang manfaat dan berguna bagi kita semua. Amin. Demikian peninggal hidup kami cuma saja penyebab kelepatan. Saya Pancawidi Duarnoko dari BPP KP Cikole, mohon maaf dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama. Wah, turun. Aduh, Tuhan ya. Om, turun Om. Bu. Aduh, luar biasa ya. 1,5 jam. Diskusi. Ya. Mantap Pak, mantap. Ini apa desa ini ya Pak ya? Ini. Ini juga nih rombongan nih Pak. Oh ini mah. Lagi on game lagi. Ya. Oke, makasih teman-teman. Ya, teman-teman semuanya. Ini sini foto di sini. Ayo. Itu juga pernah begadang di sini Pak Fit. Enak banget nih.